Masyarakat muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bayangkan suatu peristiwa tatkala kita sudah bekerja keras selama 1 bulan. Habis-habisan kita banting tulang. Pagi, siang, sore, malam, semuanya kita dedikasikan untuk bekerja. Bahkan tidak jarang kemudian kita lembur di dalam pekerjaan itu. Namun ketika tiba hari kita gajian, kita cek saldo di ATM kita masing-masing. Ternyata saldo ATM kita 0, bahkan minus. Lantaran ditarik oleh orang bank karena ada hutang yang tidak sadar kita miliki. Bagaimana perasaan kita? Tentu perasaan kita kecewa, marah, sedih. Namun ketahuilah jamaah, kekecewaan, kesedihan dari kebangkrutan tadi tidaklah sebanding dan tidaklah lebih mengerikan dari kebangkrutan yang akan dialami oleh orang-orang yang bangkrut di akhirat. Yaitu orang-orang yang bangkrut pahalanya di akhirat. Kenapa bisa demikian? Rasulullah SAW pernah menerangkan kepada para sahabatnya. Beliau SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?" Lalu salah seorang sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki harta ya Rasulullah. Orang yang bangkrut adalah orang yang miskin secara finansial ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW menjelaskan dengan sangat detail hakikat orang yang bangkrut itu. Kata Rasulullah SAW, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis salah wasiyam wazakah wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatih fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar." Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Namun ia datang juga bersamaan dengan dosa mencela, memakan harta yang bukan haknya, menumpahkan darah, memukul. Maka pahala kebaikan semua yang ia lakukan akan dibagikan kepada orang yang telah ia zalimi, orang yang telah ia sakiti, kata Rasulullah SAW. Jika pahala kebaikannya telah habis, maka akan dibayarkan dengan dipindahkan dosa dari orang yang dizalimi kepadanya. Kemudian kata Nabi SAW, setelah itu dia akan dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 2581. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan hadis ini jamaah. Orang yang rajin salatnya, orang yang puasanya tamat, orang yang banyak kebaikan, bahkan ia rajin membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Dia juga bukan pemabuk, bukan pejudi, bukan pezina, tapi seluruh amal solehnya, seluruh kebaikan-kebaikannya justru tidak membuatnya masuk ke dalam surga, malah sebaliknya justru dia dimasukkan ke dalam api neraka. Kenapa bisa demikian? Karena lisannya, karena jari jemarinya dan sikapnya kepada orang lain jamaah. Hari ini kita hidup di era digital. Dahulu orang untuk bisa melakukan dosa gibah, untuk bisa melakukan dosa menyakiti hati orang lain, dia harus bertemu terlebih dahulu. Tapi hari ini di era digital, dari rumah pun dengan jari jemari kita bisa menyakiti hati orang lain. Kita bisa gibah terhadap orang lain. Yang semua perbuatan-perbuatan itu akan
menghilangkan pahala sholat yang sudah kita lakukan, tahajud yang sudah kita tegakkan, sholat subuh yang sudah kita kerjakan, baca Al-Quran yang sudah kita jalani. Bahkan saat pagi itu juga kebaikan-kebaikan terkumpul, saat pagi itu juga bisa bocor pindah kepada orang lain tatkala kita tidak bisa menjaga lisan dan tidak bisa menjaga jari jemari kita dalam era digitalisasi ini. Oleh karena itu, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tanpa sadar kita sudah mentransfer pahala tahajud kita kepada orang lain dengan cara menghina mereka di kolom komentar, kemudian hilang pahala puasa kita dengan cuma-cuma karena kita selalu gibah terhadap orang lain. Ingatlah pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la yaktab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah di antara kalian menggibah satu dengan yang lainnya, membicarakan aib, membongkar aib sesama. Kata Allah Subhanahu wa taala, adakah di antara kalian yang suka memakan bangkai saudaranya sendiri? Maka tentulah kalian akan merasa jijik. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Kadang-kadang kita berpikir bahwa setiap kalimat yang kita ucapkan itu adalah berupa kritik. Saya hanya mengkritiknya. Padahal sesungguhnya itu bukanlah kritik. Itu adalah bentuk gibah, bentuk membongkar aib sesama. Kalau memang itu adalah kritik, hendaknya kita sampaikan langsung kepada orang yang bersangkutan. Jika ada saudara kita misalnya salah dalam suatu perkara, baik dalam perkara sosial, dalam perkara ibadah, jangan kita umbar kepada orang lain, tapi hendaknya kita langsung sampaikan kepada orang yang bersangkutan sebagai bentuk nasihat. Jika bentuknya nasihat, itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Saling menasehati tentang kebenaran dan saling menasehati tentang kesabaran. Berbeda antara nasihat dengan gibah. Kalau nasihat disampaikan langsung kepada orangnya. Kalau gibah, kita bicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Oleh karena itu, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib menasehati diri pribadi khatib dan jamaah sekalian, mari kita jaga lisan kita. Kita tahan jari jemari kita. Ketika kita hendak ingin mengucapkan sesuatu atau kita ingin mengetik sesuatu, maka pertimbangkan apakah itu benar. Juga jika sudah dipertimbangkan apakah itu benar, masih lagi dipertimbangkan apakah itu bermanfaat. Setelah dipertimbangkan apakah itu bermanfaat, lalu pertimbangkanlah apakah ucapan kita, kata-kata kita, baik secara lisan maupun media sosial, itu akan menyakiti hati orang lain. Inilah 3 hal yang harus kita perhatikan ketika ingin mengeluarkan kata-kata jamaah. Karena itu Nabi SAW dengan tegas dalam suatu hadis mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Jadi solusi terbaik jika kita tidak memiliki kata-kata yang baik kepada orang lain, baik secara langsung ataupun melalui media sosial, hendaknya kita diam. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing lisan kita, hati kita, serta menjaga tabungan amalan kita. Jangan sampai bocor, jangan sampai dipindahkan kepada orang lain. Karena amalan inilah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan hidup kita di dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih,
tanpa ada sedikit pun dosa kepada orang lain yang membuat amal soleh kita menjadi berkurang atau menjadi hilang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.